Cik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, karunia dan nikmat. Hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk mengarungi bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan bisa terus kita tambah atau tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, dan semoga kita juga kelak termasuk ke dalam golongan umat yang memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, para hadirin, para pemirsa yang barangkali mengikuti via live streaming ataupun lewat online. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan juga sebetulnya, karena agenda Tahsin Tilawah Akbar sudah pernah diawali di pekan yang lalu ya. Untuk hari ini insya Allah akan jadi program rutin juga dari Rumah Quran Tegal untuk agenda Tahsin Tilawah Akbar, meskipun yang mengisi mungkin bergantian dari para asatidz Rumah Quran Tegal, insya Allah. Baik, mari kita awali terlebih dahulu. Berhubung pertemuan yang sebelumnya kita pilih dari surat pilihan atau ayat pilihan, untuk pagi hari ini kita awali dari juz pertama dari Al-Fatihah, juz 1 dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa berjalan terus hingga khatam dan seterusnya, dan diulang kembali dan selanjutnya. Kita awali terlebih dahulu pertemuan kita dalam agenda Tahsin Tilawah Akbar ini dengan baca Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita persiapkan terlebih dahulu perangkat kita ketika mengikuti agenda Tahsin Tilawah Akbar, yaitu yang utama adalah Al-Quranul Karim ya, Al-Quran kita. Kemudian kalau bisa yang terjemahan, karena dalam agenda Tahsin Tilawah Akbar ini mencakup kegiatan atau sesi talaqi jama'i, kemudian penjabaran tajwid dan tilawah bersama atau tilawah jama'i, dilanjutkan tadabbur ayat atau tadabbur Al-Quran. Jadi sekaligus supaya bisa mencakup
atau mengikuti dengan baik, bisa ikut tidak hanya mendengarkan namun juga menyimak dan melihat mushaf Al-Quran. Silahkan bisa dipersiapkan masing-masing. Kita akan awali dari mulai surah Al-Fatihah. Jadi ini surah yang selalu kita baca dalam keseharian kita, dalam doa, dalam zikir, dalam sholat, ya. Maka alangkah baiknya kita optimalkan bacaannya, dan kita bahas dalam agenda kali ini semua bacaan dalam kaidah tajwid insyaallah. Kita awali dari ta'awun. Yang pertama, sesi talaqi jama'i terlebih dahulu, ya. Jadi teknisnya saya baca, kemudian disimak dan diikuti. Setelahnya kita akan bahas beberapa hal yang perlu kita bahas sesuai panduan dalam kaidah tajwid. Dari ta'awun terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan bisa diikuti. Ya, dalam ta'awud jelas ya, alif kemudian dilanjutkan dengan huruf ain. Ya, ini insya Allah akan sering kita bahas juga. Tapi yang paling dasar biasanya alif, ain, kemudian diikuti wawu sukun dan huruf zad. Zu, bukan a'udzu, tapi a'udzu, ya. Diawali a, alif. Kemudian kalimat syaitan, ta-nya dikuatkan atau diangkat pangkal lidahnya. Kita ulangi kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kan? Ya. Kemudian dilanjutkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah ini huruf yang pertama adalah ba. Jadi kita mulai dari huruf ba. Nah, ba-nya itu dari kedua bibir ya. Jadi tidak seperti ada mim di depannya, tidak bi tapi pi. Nah, kemudian ismi, mengalir bacaannya huruf sin dilepaskan, bismi, tidak kita tekan. Bukan bismi, bukan. Bismi, mengalir. Kemudian ada kalimat ar-Rahman, ar-Rahim, itu juga mengalir bacaannya. Kita ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berikutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita perhatikan pada bacaan yang awal, al-ha diawali alif jelas a, kemudian lam. Nah, ini seringkali diabaikan ya, pengucapan alhamdu pada huruf lam sukun. Itu lam bersifat pertengahan atau tidak terlalu ditekan dan juga tidak terlalu dilepaskan. Berbeda dengan sin. Ketika sin dilepaskan dia bis. Nah, ketika al tidak bisa dilepaskan jadi al enggak, melainkan pertengahan saja, sedang-sedang saja, dan mengalir bacaannya langsung masuk ke huruf berikutnya. Jadi al-ha, al-ha, tidak terlalu kuat, al-ha bukan, dan juga tidak terlalu lemah, atau al-ha enggak. Jadi al-ha, al-ha, jadi langsung tengah-tengah saja dan lanjut ke bacaan berikutnya.
Kemudian alhamdu menggunakan huruf H. Alhamdulillahi Rabbi. Nah, kalimat Rabbi ini juga seringkali terbaca seperti huruf P. Jadi Rob. Kita lihat hurufnya adalah Ra dan Ba. Jadi ba-nya yang bertasydid maka langsung masuk ke huruf ba. Rabbi, bukan Rabbi, ya. Rabbi. Rabbil alamin menggunakan ain. Alamin. Kita coba ulang. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Silakan. Ya. Berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ya, huruf Ra pada dasarnya dia diucapkan tafkhim atau tebal. Ar-Ra. Jadi tidak seperti huruf R pada umumnya. Ar-Ra seperti itu tidak, melainkan ditebalkan pengucapannya. Ar-Ra. Ya. Ar-Rahman ketemunya huruf H. H ini huruf yang rokhawa atau dilepaskan. Jadi tidak ada penekanan, melainkan dilepaskan. Ar-Rah, nafasnya keluar. H pakainya tengah tenggorokan. Ar-Rahmanir Rahim. Dan perhatikan mimnya Nah, mimnya 2 harokat dulu. Jadi tidak langsung Ar-Rahman, enggak. Ar-Rahmanir Rahim. Kita ulang lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kemudian berikutnya, nanti tetap perhatikan ya ayat-ayat yang tadi kita bahas. Kemudian nanti di akhir setelah selesai kita akan tilawahkan bersama dengan dioptimalkan kaidah tajwidnya. Berikutnya ayat keempat. Perhatikan hurufnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, kita bisa lihat yang pertama jelas ya. Maliki. Ya, ini yang unik adalah huruf kaf. Kaf ini agak berbeda dengan huruf K dalam Latin ya. Huruf kaf ini memiliki sifat hamas atau sedikit keluar nafasnya. Sedikit dikeluarkan nafasnya. Maliki, maliki. Nah, seperti itu. Kemudian yaumi. Yaumi ini tidak diucapkan satu persatu jadi semacam yaumi, enggak, melainkan nyambung. Yaumi. Kalau diucapkan satu-satu nanti khawatir hurufnya malah lain ya. Jadi kayak yaumi bukan yaumi. Yaumi. Ya. Kemudian yaumiddin. Yaumiddin. Ini mirip seperti kalimat Rabbi. Kalau ini yaumiddin. Middin. Yang tasydid adalah huruf dal. Jadi bukan huruf ta. Kadang kalau kurang teliti bisa terdengar seperti yaumid ya. Bukan yaumid tapi yaumid. Jadi kayak tak dulu baru dal. Padahal dalnya yang bertasydid. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Ya. Berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada bacaan ini juga ada perhatian yang cukup menarik ya. Iya, ini ya-nya bertasydid. Dikatakan bahwa bahkan ya-nya jika tidak bertasydid maka akan fatal salahnya. Karena maknanya jauh berbeda. Iya diucapkan dengan tasydid, ada penekanan dan juga suara kita naikkan dari biasanya. Iya, kemudian 2 harokat. Kana
Na'budu menggunakan ain. Na'budu wa iya. Biasakan i itu rahang bawahnya turun ke bawah. I wa iya supaya jelas pengucapan i-nya, tidak seperti wa enggak. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in nyambung. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Pemirsa yang di rumah bisa mengikuti dari tempat masing-masing talaki jamaknya juga ya. Kemudian kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Nah, perhatikan huruf-hurufnya. Ihdi ya. Ihdi menggunakan huruf H. Jadi tidak seperti H, jadinya bukan ihdi, melainkan ihdi. Dan H itu ini anginnya keluar banyak ya, karena dia dari belakang tenggorokan bawah, kemudian HI jelas keluar nafas, kemudian mengalir, tidak ditekan tapi dilepaskan. Ihdinas sirata itu menggunakan huruf sa, pengucapannya berat, isti'alah pangkal lidahnya diangkat, si ya. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Biasakan bacaannya tidak diputus-putus. Nah, kalau yang masih terputus-putus berarti relatif terbaca syiddah atau kuat semuanya. Contohnya misalkan seperti ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu berarti masih belum mengalir bacaannya, melainkan masih ditekan-tekan. Tidak semua huruf itu ditekan, justru lebih banyak yang tidak ditekan. Maka dibacanya mengalir saja. Kita coba bersama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian berikutnya ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita berhenti dulu saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lihat sirata, ada kalimat yang sama dengan sebelumnya. Sirata hurufnya sa, ra, dan ta. Sa terucap berat, ra-nya tebal, ta-nya juga berat. Ya, ini tebal semua ini. Siratal ladzina menggunakan huruf zal. Kalimat alladzina pasti pakai zal. Jadi bukan ladina, melainkan ladzina. Ujung lidahnya dikeluarkan sedikit. Ladzina. Tapi tidak keluar nafas ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta ini juga kerap kali keliru di surah Al-Fatihah. Hurufnya kita bisa perhatikan. An'amta, alif nun ain ta. An'amta, tidak alif semua, tidak juga ain semua. Kemudian dibaca mengalir. An'amta alaihim. Alaihim ini juga langsung, tidak satu-satu. Alaihim bukan. An'amta alaihim. Lay. Nah, ini dikatakan dalam tajwid sifat lin namanya, atau diucapkan dengan lembut, mengalir, lanjut langsung. Kita coba lagi dari siratal. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, kalimat akhir di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi. Ghairil. Ini ada sifatnya juga. Ghoi, lembut. Ghoi. Ya, tidak. Ghairil bukan. Ghairil pakainya huruf ghain.
Ghain itu dari tenggorokan atas, namun sebetulnya lemah ya, sifatnya lemah atau terlepas. Kemudian ghain ada sifat beratnya atau diangkat pangkal lidahnya. Jadi tidak seperti gitu enggak. Atau seperti kho, bahkan kho itu juga berat tapi berbeda dengan huruf ghain. Ghairil maghdubi, maghdu, kita mau ghain lagi, maghdu. Jadi tidak maghdu, enggak, tidak ditekan tapi dilepaskan. Maghdu. Kemudian huruf dot ini huruf satu-satunya yang berbeda dengan huruf yang lain sifatnya. Dia makhrajnya dari sisi lidah, do, ya, sisi lidah, kemudian menempel ke gigi geraham, pangkal lidahnya diangkat. Maghdubi alaihim, kemudian waladdo, ini dotnya ada tasydid, maka tidak langsung waladdo, enggak, tapi kita tahan dulu, tekan dulu, waladdallin, ya. Dotnya setelahnya ketemu huruf bertasydid atau idgham. Jadi ini bacaan panjangnya, madnya adalah yang terpanjang sampai 6 harokat. Waladdo atau mad lazim biasa disebutnya. Waladdo, panjangan sekalian, tidak usah ragu. Kemudian langsung masuk ke lin dengan dinaikkan dulu suaranya sedikit karena lamnya bertasydid. Waladdallin. Kita coba ulang. Jadi yang ghair, 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi beberapa ya, kita tidak bahas semuanya tentu, karena kalau dibahas semua pasti akan lebih banyak, lebih lama. Jadi bertahap saja di waktu-waktu yang akan datang insyaallah. Baik, kita coba tilawahkan bersama atau tilawah jama'i surah Al-Fatihah. Beberapa catatan tadi ya, di surah Al-Fatihah khususnya dalam kaidah tajwid bisa diperhatikan. Kita baca dari ta'awud bersama-sama sampai selesai. Baru nanti kita lanjutkan ke surah berikutnya, surah Al-Baqarah. Kita mulai dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sebelum lanjut ke berikutnya, ada beberapa catatan lain di surah Al-Fatihah. Ini surah Al-Fatihah diakhiri oleh mad arid disukun atau mad tabi'i yang diketemukan bertemu dengan huruf yang dimatikan, ya. Jadi Nir-Rajim, Ar-Rahim, Alamin, kemudian Yaumiddin. Nah, panjangnya ini usahakan
kita istiqomahkan atau kita stabilkan antara 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat sekalian yang panjang. Tapi yang paling penting adalah istiqomah. Biasanya kebanyakan lebih sering mengambil 4 harokat atau yang pertengahan. Jadi tidak terlalu pendek, tidak 2 harokat ataupun tidak 6 harokat ya, 4 harokat pertengahan. Tapi yang prinsipnya adalah tetap istiqomah. Jadi tidak beda-beda, ada yang 2, yang 4, ada yang 6, tidak. Itu. Kemudian berikutnya, uniknya di surah Al-Fatihah ini tidak ada bacaan gunnah atau tidak terdapat kita temukan bacaan dengung ya. Ini wallahu a'lam, tentu hanya Allah yang mengetahui kenapa di surah Al-Fatihah tidak ada bacaan dengungnya, tidak ada bacaan gunnahnya. Namun kita bisa ambil hikmah. Kita ketahui bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surat yang paling banyak kita baca dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Maka alhamdulillah Allah telah menentukan tidak adanya bacaan gunnah di surah Al-Fatihah yang dapat membantu kita supaya bisa lebih ringan dalam membacanya. Karena jika ada bacaan gunnahnya, kaidah gunnah dalam bacaan, tentu kita akan lebih lama membacanya karena kita perlu menahan bacaan gunnah selama 3 harokat dalam satu bacaan gunnah. Jadi ini akan memudahkan kita dan menjaga kita juga supaya tidak terjadi atau tidak banyak kesalahan, terlebih lagi ketika kita membacanya dengan cepat ya. Tentu kalau kita membacanya dengan cepat dalam bacaan, dalam sholat, dalam doa zikir, itu biasanya mengabaikan kaidah bacaan gunnah. Maka ketika kita membacanya di surah Al-Fatihah, qadarullah, alhamdulillah tidak ada bacaan gunnah, insyaallah kita akan lebih aman dan menjaga tata bacaan ataupun tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah. Yang dengan tujuan itu kita menjaga keutuhan maknanya, makna bacaan. Jadi meskipun tidak ada bacaan gunnahnya, kita bisa optimalkan dari segi hurufnya, pengucapan, harokat, panjang pendeknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan kita untuk terus berusaha membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan kaidah tajwid. Baik, berikutnya kita akan coba lanjutkan, masih ada waktu. Kita akan coba lanjutkan di surah yang berikutnya ya, surah Al-Baqarah mulai dari ayat 1 ya. Kita pembahasannya tidak terlalu banyak terlebih dahulu. Jadi khususnya bahasan-bahasan yang kiranya penting, mungkin yang seringkali menjadi kesalahan umum yang kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang, bisa bertahap untuk kita bahas satu persatu. Kita lanjutkan di surah Al-Baqarah dari mulai basmalah. Kalau dijamai kembali seperti tadi, kemudian kita akan simak dan kita bacakan bersama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan basmalah sudah ya. Kita lanjutkan langsung. Alif Lam Mim. Ya, kalimat alif lam mim ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat atau dalam tajwid disebut huruf muqatta'ah yang atau fawatihus suwar yang hanya Allah yang tahu artinya, dan ini bacaan yang dibaca tanpa harokat, melainkan huruf aslinya yang kita baca. Bagi yang belum memahami barangkali kenapa sih tidak dibaca alam ya, bukan, karena yang dibaca adalah tanpa harokat, jadi alif, lam, dan mim satu persatu. Namun kaidah tajwidnya tetap menyambung, jadi dibaca panjang 6 harokat karena masuk mad
lazim ya. Kemudian ada mim tasydid itu dijemurkan dan panjang 6 harokat lagi. Kita coba baca bersama. Kita ulang. Alif lam mim. Ya. Kita lanjutkan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita bisa lihat di situ. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, ini sebetulnya kita bisa juga berhenti pada raib. Tapi umumnya biasanya mengambil berhenti yang kesempatan kedua. Raiba fi. Ini karena ada tanda waqaf mu'alaqah yang artinya kita memilih salah satu, berhenti di antara salah satu keduanya. Jadi tidak dua-duanya tapi pilih yang salah satu. Kita berhenti pada raiba fi. Kemudian hudal lil muttaqin. Perhatikan ketika belajar ataupun khususnya dalam pembahasan tasnif tilawah, yang utama kita perhatikan adalah lihat hurufnya. Bahkan meskipun kita sudah hafal ayatnya, lihat kembali hurufnya. Kemudian lihat tanda bacanya dan seterusnya. Hudallil muttaqin, hudallil ya. Lam itu tengah-tengah saja, tidak tekan, tidak terlalu lepas, jadi mengalir bacanya. Muttaqin, keluar nafas sedikit. Qin, biasakan diangkat lidah belakang. Pangkal lidahnya diangkat atau isti'ala atau biasa disebut diucapkan dengan beratnya. Qi. Hudallil muttaqin. Kemudian kita lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita berhenti pada kalimat shalah. Kalau berhenti di sholata, kemudian kita berhenti menjadi huruf H dimatikan. Ketika dimatikan menjadi huruf H, sholah. Karena ta-nya di sini juga tak tertulis tak marbutoh ya, bukan ta asli. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ambil dari sebelumnya lagi. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum Berikutnya ada bacaan gunnahnya ya, bacaan dengunya. Wa mimma, dengung itu bacaan yang ditahan di rongga hidung. Bacaan yang ditahan di rongga hidung. Jadi tidak di mulut kita, melainkan mulut kita mingkem pun bisa. Bacaannya atau suaranya ditahan di rongga hidung. Wa mim ya, selama 3 harokat. Wa mimma razaqnahum. Ra diucapkan tebal. Razaqo ya, ada zaqo, ada qaf di tengah-tengah mati. Itu qalqalah atau memantul. Jadi diucapkan dengan pantulan, hanya karena di tengah, maka pantulannya kecil. Kenapa? Karena kita langsung lanjut ke bacaan berikutnya, jadi tidak berhenti. Maka seringkali ada yang menyebut qalqalah sungro atau qalqalah kecil. Ada dasarnya sebetulnya qalqalah ya. Razaqnahum yunfiqun. Yunfi, ini ada bacaan guna juga, khususnya tepatnya ikhfa hakiki dalam kaidah tajwid menggunakannya. Yunfi, kita tahan nun sukun, itu disamarkan di rongga hidung suaranya, dan juga mulut kita persiapkan huruf untuk mengucapkan huruf berikutnya, yaitu
fi yunfiqun. Kita coba ulang dari wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berikutnya masih konsentrasi, lihat bacaannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita lihat walladzina yu'minuna, ya, di situ. Walladzina dibaca panjang 2 harokat, jadi cukup dialihkan saja. Tapi tadi kembali diingatkan walladzi, pakainya zal bukan dal, bukan walladzi tapi walladzina yu'minuna. Nah, ini yu'minun menggunakan huruf hamzah yang dimatikan. Yu'mi bukan huruf ain, ya, tidak yu'mi, bukan. Tapi hamzah itu cukup mentok saja, kita tekan. Nah, ini kalau hamzah termasuk bacaan yang ditekan ketika disukun atau dimatikan. Yu'minuna bima. Nah, ini ada ma 2 harokat ketemu alif atau ketemu hamzah alif setelahnya. Jadi kita baca termasuk mad jaiz. Sebetulnya boleh 2 harokat dibacanya juga, namun lebih utama dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Bima unzila ilaika. Bacanya tidak satu-satu. Ilaika, bukan. Ilaika mengalir atau lin dilembutkan. Ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, ada udah juga langsung ke huruf o. Qablik, huruf kaf keluar nafas sedikit atau dihamaskan. Qablik. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya qablik, apalagi kalau mantul, ya. Qablik bukan. Qablik. Ya, yang betul adalah hamas atau keluar nafas. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Lagi wabil akhirati hum yuqinun. Ini mudah, hanya ada kalimat wabil akhirati. A 2 harokat di ayun. Khi menggunakan huruf kha, atau kha itu pengucapannya agak kasar, bedakan dengan huruf ha. Kemudian kha ini juga termasuk yang diangkat lidah belakangnya atau berat, ya, pengucapannya. Akhiratihum yuqinun. Kita coba dari ayat 4 yang awal, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Selanjutnya ulaika ala hudan min rabbihim. Nah, ini ada tanda waqaf lam alif, ya. Ada ketika ketemu dengan tanda waqaf lam alif dalam kaidah tajwid, aturannya adalah dilarang berhenti atau tidak boleh berhenti. Jadi kalau kita mengikuti kaidah tajwid, yang tepat adalah dilanjutkan, ya, dilanjutkan bacaannya, tidak atau tanpa berhenti. Kita coba lagi. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika
Sekali lagi, ula itu panjang ya. Panjangnya ini wajib panjang bahkan 4 sampai 5 harokat. Karena ada dalam satu kata dan ketemunya huruf hamzah. Kita perhatikan ada 2 kalimat ulaika yang panjang. Kita coba 1, 2, 3. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Baik, selanjutnya ayat ke-6 kita bahas lagi, kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum ya. Diawali bacaan gunna atau bingung. Innalladzina. Jadi seringkali dilewatnya atau tidak didengungkan atau hanya tasydid saja. Biasanya kalau hanya tasydid akhirnya terbacanya hanya lewat saja. Innalladzina seperti itu. Padahal harusnya ditahan dulu di rongga hidung suaranya. Nun bertasydid gunna musyaddada atau gunna mutlak ya. Jadi harus dia munahkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ada sawa panjang 4 sampai 5 harokat karena ketemu hamzah setelahnya. Kemudian itu perhatikan ada hamzah ada ain. 'alaihim. Jadi bukan hamzah semua, bukan ain semua. 'alaihim. Kemudian tidak kita tekan bacanya tidak, tapi mengalir saja tengah-tengah. 'alaihim anzartahum. Ini sebetulnya bisa saja sampai selesai kalau nafasnya kuat. Yang terjadi kalau nafasnya tidak kuat, tidak masalah kita berhenti di pertengahan namun berhenti di akhir kata. Kemudian kita ambil dari kata sebelumnya. Tadi kita sampai pada anzartahum ya. Kita misalkan ambil dari kembali dari anzartahum, kemudian baru dilanjutkan. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, kita coba sambung sekarang ya dari awal sampai selesai ayat ke-6. Awal ayat 6 sampai selesai. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Kemudian berikutnya sampai ayat ke-7 ya. Itu persis ada tanda muqarrab. Nanti kita cukupkan sampai sini dulu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Diawali dengan huruf kha. Kha itu pengucapan makhrajnya ada dari tenggorokan atas. Dan pengucapannya memang agak kasar. Kemudian diangkat pangkal lidahnya atau isti'ala atau diberatkan. Kha ya. Khatamallahu ala qulubihim. Ala qulubihim, ala menggunakan huruf ain ya. Kemudian wa ala sam'ihim sama menggunakan huruf ain juga. Sam'ihim menggunakan ain. Kalau ain ada di tengah tenggorokan. Kalau hamzah atau alif ada di tenggorokan bawah.
Berikutnya, wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sekali lagi, wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, ini relatif mudah, tinggal fokus saja pada bacaan. Hanya di akhir tadi diakhiri dengan kalimat 'adzim. 'Adzim menggunakan huruf zo. Ya, huruf zo ini diucapkan berat seperti za, ujung lidah sedikit dikeluarkan tapi berat pengucapannya. 'Adzim, dan uniknya tidak keluar nafas. Baik, kita coba bacakan ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 tilawah bersama. Ya, nanti diakhiri dengan pembacaan tadabbur atau terjemah ayatnya. Diawali dari kalimat basmalah, kemudian ayat 1 dan sampai ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah. Kita coba bacakan tadi dari surah Al-Fatihah ya, sekaligus terlupa tidak kita baca terjemahnya terlebih dahulu. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Lanjutkan surah Al-Baqarah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu
mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Maha benar Allah yang Maha Agung, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran. Sudah kita bacakan atau tilawahkan, kemudian kita juga tadabbur atau kita baca terjemahannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga khususnya yang paling utama adalah semoga bisa semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih yang kita baca tadi merupakan awal bacaan atau awal surah di dalam Al-Quran, yang mana dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 2 bahwa Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidayahnya, dalam petunjuk keimanan, dan bisa meningkatkan atau menambah wawasan keilmuan kita, khususnya dalam mentadabbur Al-Quran, dalam pemahaman keislaman kita, dan meningkatkan amalan-amalan ibadah kita, khususnya terutama di bulan Ramadan ini. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang akan dilanjutkan agenda Tasnim Tilawah Akbar dengan ayat yang berarti masuk ayat 8 dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan amal kebaikan kita, tambahan amal ibadah kita dalam kesempatan pagi hari ini. Dan yang sempurna adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan adalah murni datangnya dari diri kami pribadi. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat, dan ini agenda yang termasuk program baru dilakukan di Rumah Quran, yang mudah-mudahan bisa terus rutin untuk dilaksanakan dan bisa diikuti oleh kalangan ataupun terbuka untuk umum. Jadi tidak harus mendaftar terlebih dahulu menjadi santri di Rumah Quran. Memang pembahasannya mungkin tidak begitu lengkap seperti mengikuti kelas di pembelajaran Al-Quran di Rumah Quran. Jadi ini bisa menjadi awalan ataupun bisa menjadi motivasi awal barangkali bagi para hadirin pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar Al-Quran, mungkin masih terkendala banyak hal, jadi belum sempat untuk bergabung mengikuti atau mendaftar kelas di Rumah Quran. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita semuanya bisa mendalami ataupun belajar Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Insya Allah di Rumah Quran menyediakan pembelajaran dalam bentuk forum kelas, sehingga bisa lebih intensif dan bisa lebih rutin ya pertemuannya. Jadi memang jika ingin mengikuti lebih lanjut perlu mengikuti klasifikasi atau kegiatan kelas di Rumah Quran dengan daftarkan jadi santri di Rumah Quran. Namun jika belum bisa mengikuti agenda Tasnim Tilawah Akbar ini sebagaimana kajian rutin. Agenda ini juga terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin bergabung. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Kami akhiri bila
Oke, kita akhiri bersama terlebih dahulu dengan baca Dafratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.